Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 20. Ini demi kepuasan diri kita, Bas. Lagi pula, kita akan merahasiakannya dari semua orang, tukas Sinta. Abbas menatap Sinta, ia tersenyum miring. Abbas memang terpikir untuk menerima ajakan Sinta. Akan tetapi, dia membuang semua keinginan itu saat mengingat Dennis. Maaf, Shin. Aku kayaknya nggak bisa menjalani hubungan seperti itu. Karena bukan saja demi anak, tapi juga diriku sendiri. Kalau kau menginginkanku, maka lebih baik kita menikah. Aku sudah kapok dengan apa yang terjadi di masa laluku, ungkap Abbas panjang lebar. Sinta merekahkan senyuman tipis. Memangnya kau mau menikah denganku? Tukasnya. Enggak tahu sih. Mungkin dipikirkan dulu, tanggap Abbas. Tuh kan, kamu nggak mau. Aku janda sih, Sinta cemberut. Idih. Siapa yang peduli sama statusmu, aku justru memikirkan anak kita. Kalau kita menikah, mereka kan juga harus setuju. Aku yakin itu pasti butuh waktu, terang Abbas. Kau benar, Sinta mengangguk setuju. Kalau begitu, ayo kita habiskan makanannya, ajaknya. Abbas terkekeh. Kau saja deh, aku menyerah, ucapnya. Harusnya kau bilang gak suka sushi. Kita nggak perlu ketemu di restoran ini, sahut Sinta. Setelah menyelesaikan makan, Abbas dan Sinta berpisah. Abbas akan kembali ke kantor untuk bekerja. Ponsel Abbas berdering, dia segera mengangkat panggilan yang ternyata dari Akila. Kenapa? Tanya Abbas. Dennis, Mas. Dennis hilang. Kami tadi pergi ke minimarket. Terus dia tiba-tiba nggak ada, aku sudah mencarinya kemana-mana. Akila terdengar panik sekali. Kau tenang, aku akan segera ke sana. Beritahu aku, di minimarket mana kalian? Tanya Abbas, Akila lantas memberitahukan di mana dirinya sekarang berada. Tanpa pikir panjang, Abbas segera menyusul Akila. Setibanya di sana, Akila menceritakan apa yang telah terjadi pada Abbas. Terlihat ada banyak orang yang membantu. Sepertinya, Akila sudah mencoba mencari Dennis dengan bantuan beberapa orang yang ada di sana. Mereka katanya juga sudah memeriksa CCTV. Akan tetapi, CCTV yang ada tidak menjelaskan kemana perginya Dennis. Abbas sekarang merasa cemas, dia terus mencari ke tempat sekitar. Dirinya juga tak lupa bertanya pada warga di sana. Maafkan aku, Mas. Ini karena aku teledor, ungkap Akila. Dia adalah orang yang paling panik sejak tadi, bahkan sesekali air mata menetes di pipinya. Sudah, Akila. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, yang terpenting kita fokus mencari Dennis dulu. Menurutku kau sebaiknya istirahat, kau pasti capek, tanggap Abbas. Enggak, aku akan mencari Dennis sampai dapat. Akila bertekad, ia beranjak dari hadapan Abbas untuk kembali mencari Dennis. Hampir seharian pencarian Dennis dilakukan, namun masih belum menemukan adanya titik terang. Abbas yang kelelahan, duduk dan beristirahat di minimarket. Dia sekarang mulai dirundung perasaan cemas yang mendalam, mengingat Dennis tidak kunjung ketemu. Abbas sudah menghubungi pihak sekolah dan teman-teman Dennis, namun hasilnya tetap nihil. Dia sebenarnya kemana? Gumam Abbas. Tiba-tiba terdengar keributan dari depan, seorang lelaki menghampiri Abbas. Mas, itu temannya pingsan, ujar lelaki itu. Abbas sontak bergegas bangkit dari tempat duduk, ia berlari menghampiri titik keributan. Karena dirinya yakin, lelaki tadi membicarakan perihal Akila. Benar saja, setelah dilihat Akila memang pingsan. Tanpa basa-basi, Abbas langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit, Akila segera mendapat penanganan dari dokter. Dia diberi infus dan diperiksa. Kata dokter, Akila kelelahan dan stres, dia harus banyak beristirahat. Abbas memutuskan menemani Akila sejenak, ia menghubungi Fiona untuk mengurus pencarian Dennis. Abbas berniat akan melaporkan menghilangnya Dennis ke polisi. Apalagi, jika Dennis tidak bisa ditemukan dalam waktu lebih 24 jam.
Abbas ingin beristirahat dengan tenang. Tetapi tidak bisa, karena dia terus kepikiran Dennis. Mas. Akila akhirnya tersadar dari pingsan. Kau sebaiknya istirahat ya, lah. Jangan merasa bersalah. Dennis kan anak-anak, jadi wajar saja hal begini terjadi, tutur Abbas. Tapi bagaimana kalau terjadi sesuatu sama Dennis, bukankah itu terjadi karena aku? Tanggap Akila. Tentu saja enggak, Abbas berusaha meyakinkan Akila. Mas Abbas kalau mau pergi, silahkan saja. Aku nggak apa-apa kok sendirian. Lagian aku akan memanggil adikku untuk ke sini, kata Akila. Kau yakin? Kalau kau mau, aku akan menyuruh seseorang untuk menemanimu, balas Abbas. Akila menggeleng. Gak usah repot-repot, Mas. Aku udah gede, bisa jaga diri sendiri. Kan banyak perawat juga di sini, tuturnya. Ya sudah kalau begitu. Kalau ada apa-apa, telepon saja aku, tanggap Abbas. Dia akhirnya pergi meninggalkan Akila, untungnya bersamaan dengan itu adiknya Akila datang. Jadi gadis tersebut tidak sendirian di rumah sakit. Kini Abbas dalam perjalanan pulang ke apartemen, ia diantar oleh Arif seperti biasa. Mas, udah telepon mamanya Dennis belum? Mungkin Dennis lagi sama dia, celetuk Arif. Abbas yang tadinya melamun menatap jalanan, seketika tersadar. Menurutnya perkataan Arif ada benarnya. Tanpa basa-basi, Abbas segera menghubungi Tari. Namun Abbas tak bisa menghubungi mantan istrinya. Karena dia tidak menyimpan nomor telepon baru Tari, Abbas berdecak kesal. Sial! Aku sudah lama nggak berhubungan sama dia. Terakhir kali cuman beberapa bulan lalu, itu pun dia pakai nomor orang. Kalau begitu, ke rumahnya saja. Aku akan antarkan nih, tawar Arif. Tanpa diduga ponsel Abbas berdering, ia mendapatkan panggilan dari nomor tak dikenal. Halo? Kata Abbas. Bas. Ini aku Tari, Dennis ada bersamaku. Sekarang kami ada di apartemenmu. Cepatlah pulang, sahut Tari dari seberang telepon. Apa? Abbas sontak kaget. Ternyata benar, Dennis ada bersama Tari. Abbas tak mau basa-basi, dia ingin pulang secepat mungkin. Jujur saja, dirinya sangat murka pada Tari. Sesampainya di unit apartemen, Abbas langsung masuk, ia melihat Tari duduk santai di sofa. Apa-apaan kau? Geram Abbas dengan mata menyalang. Bas. Tari berdiri, kini terlihatlah lebam dan luka yang ada di beberapa titik tubuhnya. Keadaannya tampak memprihatinkan, Tari seperti orang yang baru saja kena hajar massa. Ini semua ulah Ferry, Bas. Aku pikir dia pria baik. Tapi setelah bersamanya, aku sadar kalau kau pria yang lebih baik. Selama ini aku salah. Aku bahkan dipaksa menggugurkan kandungan. Rasanya sakit banget, Bas. Terakhir kali aku meminta pertolonganmu, saat itulah aku dipaksa menggugurkan kandungan. Tari terisak, ia menceritakan semuanya. Aku tahu kalau aku sudah kurang ajar padamu. Tapi, karena segala hal buruk yang menimpaku dan kandunganku, aku jadi teringat padamu dan Dennis, tambahnya. Abbas diam. Sungguh, sebenarnya dia ingin memarahi Tari. Namun itu harus dirinya redam, karena keadaan Tari yang sepertinya menderita fisik dan mental. Pergilah, Tari. Aku tidak bisa terus melihat wajahmu. Aku tahu kau sakit, tapi aku juga merasa sakit saat melihat wajahmu. Apa yang kau lakukan juga salah, kalau kau ingin membawa Dennis, harusnya kau bilang padaku terlebih dahulu, ujar Abbas. Tari mengangguk lemah, dia hanya bisa mengatakan maaf. Mana Dennis? Timpal Abbas. Dia tidur di kamar, sahut Tari. Ia lalu berjalan pelan menuju pintu. Sementara, Abbas bergegas pergi menuju kamar untuk memeriksa Dennis, anak itu memang terlihat sudah tidur. Namun Abbas mendengar suara terjatuh. Setelah dilihat, ternyata yang jatuh adalah Tari, wanita tersebut tak sadarkan diri. Abbas buru-buru mengangkat Tari, dia pindahkan wanita itu ke sofa. Entah berapa kali Abbas menghela nafasnya. Karena tak mau berurusan dengan Tari, dia mengambil ponsel Tari.
Abbas mencoba menghubungi mantan mertuanya. Namun sayangnya, panggilan Abbas tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Alhasil, Abbas tak punya pilihan selain membiarkan Tari. Abbas memutuskan untuk membersihkan diri ke kamar mandi. Menyadari kepergian Abbas, salah satu mata Tari terbuka. Ternyata dia sengaja pura-pura pingsan, agar bisa lebih lama di apartemen Abbas. Perlahan Tari tersenyum miring dan berdiri, dia menyusul Abbas ke kamar mandi. Ketika Tari membuka pintu kamar mandi, dia terkejut karena pintu tersebut tidak dikunci. Masuklah Tari ke dalam kamar mandi. Dia percaya diri sekali, bahwasanya Abbas masih tergoda padanya. Perlahan Tari melucuti pakaian satu persatu. Sampai akhirnya dia polos sempurna. Abbas yang mendengar ada suara pintu, sontak mematikan shower. Dia melilitkan handuk ke pinggang, dan memeriksa keluar bilik shower. Mata Abbas terbelalak, saat melihat sosok Tari yang tampak tidak berbusana. Apa-apaan kau hah? Bukannya tergoda, Abbas justru naik pitam. Jujur saja, dia sudah jijik dengan mantan istrinya itu. Apalagi Abbas pernah memergokinya berselingkuh dengan pria lain. Bagi Abbas, bermain dengan Tari sama saja mengulang kesalahan sama. Ia juga sering mendengar, kalau orang yang selingkuh sulit untuk sembuh. Jadi ada kemungkinan besar, orang itu akan berselingkuh lagi saat diberi kesempatan. Kau masih ingat dengan tubuhku kan? Aku tahu, ini semua terganggu dengan beberapa memar di tubuhku, tapi aku masih kuat kok, imbuh Tari. Kau sudah gila ya? Abbas segera mengambil handuk kimono, lalu dia pakaikan itu ke tubuh Tari. Tari tampak terpaku. Tatapannya tertuju ke arah badan Abbas yang tak lagi memiliki buncit, lebih atletis dan berotot. Ya ampun. Sejak kapan tubuhmu seksi begini, komentar Tari. Dia mencoba menyentuh Abbas, namun dengan cepat Abbas menghindarinya. Tari. Sudah cukup. Aku tak tertarik lagi denganmu. Sekarang kau sebaiknya pergi. Abbas mencoba mengusir Tari baik-baik. Sebentar saja, Bas. Kau pasti ingatkan bagaimana kita saat SMA? Kita berdua kecanduan melakukannya, sampai akhirnya aku tak sadar kalau sudah hamil anakmu. Apa kau ingat? Kita bahkan pernah main di UKS saat guru lagi rapat, ujar Tari. Gilanya, dia melepas handuk kimono yang telah dipakaikan Abbas. Itu dulu, dan aku sangat menyesal dengan apa yang telah kita lakukan. Seandainya aku tidak tergoda rayuanmu dan memilih putus, maka keadaanku tidak akan begini. Balas Abbas. Begini bagaimana? Bukankah kau mendapat warisan ayah mertuaku? Kalau itu tidak terjadi, maka kau mungkin tak akan bernasib enak begini, sahut Tari. Dia sudah berdiri persis di hadapan Abbas, salah satu tangannya terangkat karena ingin menyentuh Abbas. Enak kau bilang. Kau tidak akan pernah bisa membayangkan, apa saja yang telah aku lalui untuk mencapai titik ini. Tanggap Abbas. Dia segera berjalan cepat keluar kamar mandi, sengaja meninggalkan Tari di sana. Tetapi sepertinya Tari tak putus asa. Dalam keadaan yang masih polos, dia kejar Abbas. Tanpa berkata apapun, Tari cium bibir Abbas begitu saja. Dengan cepat Abbas dorong Tari. Dia mendorongnya cukup keras hingga membuat Tari terhuyung. Pakai bajumu dan pergi. Kau sudah keterlaluan. Geram Abbas. Tari tampak cemberut, dia segera masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Abbas terperangah, karena Tari tidak pergi, wanita itu justru memilih mandi. Abbas lantas tak punya pilihan selain membiarkan. Usai berpakaian, Abbas menghubungi Akila. Ia memberitahu bahwa Denis sudah ditemukan. Dirinya tidak mau gadis itu terus cemas, sampai memberikan dampak pada kondisi kesehatannya. Syukurlah Denis ditemukan, dia baik-baik saja kan, Mas? Tanya Akila dari seberang telepon. Iya, dia sekarang tertidur. Sekarang kau tidak perlu cemas, agar kesehatanmu membaik, sebaiknya kau tidak bekerja besok. Biar aku yang mengurus Denis, ujar Abbas. Benarkah? Mas yakin bisa? Bukannya Mas harus kerja. Aku nggak apa-apa loh. Istirahat semalaman sudah cukup bagiku, tutur Akila. Enggak, pokoknya aku pengen kamu istirahat dengan maksimal. Titik.
Tegas Abbas, ia langsung mematikan panggilan telepon agar Akila tidak menolak. Kala itu Abbas ada di balkon. Saat dia berbalik ke belakang, dia melihat Tari sudah berdiri dalam keadaan berbalut handuk kimono. "Siapa tuh?" Terdengar mesra, komentar Tari. "Apa urusannya denganmu? Sudah selesai mandinya?" Balas Abbas ketus. "Sudah, kenapa? Pasti tergodakan sama aku?" "Oh ternyata pengennya aku mandi dulu," Tari menyimpulkan begitu. "Cuy. Enggak lah. Aku pengen kau pergi dari sini," tukas Abbas. Tari melipat tangan ke depan dada. "Kalau aku nggak mau? Denis kan juga anakku, aku lagi pengen bareng dia," ungkapnya. "Hah? Sejak kapan kau peduli pada Denis? Jaga dia aja hampir nggak pernah," sahut Abbas. "Karena itu, mulai sekarang aku ingin menjaganya. Kali ini aku benar-benar akan jadi mama yang baik untuk dia, ayo kita rujuk," kata Tari. Wajah Abbas meringis. "Kau pikir aku mau? Gak usah terlalu percaya diri. Aku percaya diri karena Denis. Sebab kalau dia dekat denganku, maka tebak apa yang diinginkannya. Tentu saja melihat orang tuanya bersama lagi kan." Bersambung.